Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz atau Rifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 440 3246227. Saya dari kelas praktikum Sistem Embedded A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan modul ketujuh yaitu FreeRTOS Task Management. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran apa itu FreeRTOS Task Management. Jadi FreeRTOS Task Management adalah sistem penjadwalan yang mengatur bagaimana satu core prosesor membagi waktu eksekusinya untuk menjalankan beberapa fungsi, tugas, atau tes secara bergantian sehingga terlihat berjalan bersamaan, di mana sebuah rescheduler akan mendistribusikan beban kerja CPU berdasarkan skala prioritas dengan cara memindahkan status task secara dinamis, mulai dari running saat dieksekusi, ready ketika mengantri giliran, hingga blok sewaktu task ditidurkan menggunakan perintah non-blocking demi memberikan kesempatan bagi tugas lain yang lebih kritis untuk bekerja tanpa membuang siklus clock prosesor secara sia-sia. Oke, langsung saja masuk ke tujuan. Jadi tujuan video ini yaitu memahami perbedaan mendasar antara arsitektur RTOS, deterministik, dan sistem bare metal konvensional. Lalu menguasai siklus hidup task melalui pemahaman diagram transisi status FreeRTOS. Lalu menganalisis karakteristik penjadwalan preemptif, kooperatif, serta mekanisme pembagian waktu time slicing. Lalu memahami manajemen alokasi memori pada stack task dan manajemen fragmentasi pada heap kernel. Dan yang terakhir menguasai perbedaan implementasi FreeRTOS antara arsitektur single core STM32 dan dual core SMP ESP32. Oke, langsung masuk ke materi. Di sini ada konsep RTOS dan bare metal. Jadi perbedaan mendasar antara arsitektur RTOS dan sistem bare metal konvensional terletak pada metode manajemen waktu dan penanganan eksekusi tugas di mana sistem bare metal mengandalkan struktur satu loop besar atau super loop yang mengeksekusi semua fungsi secara sekuensial dan berurutan sehingga apabila salah satu fungsi mengalami perlambatan atau memanggil perintah delay, maka seluruh sistem akan ikut membeku dan latensi respons terhadap interupsi menjadi sangat tinggi. Sementara arsitektur RTOS memecah aplikasi menjadi beberapa task independen yang dikelola oleh kernel berbasis prioritas, sehingga tugas yang kritis dapat langsung menyala tugas lain kapan saja demi menjamin ketepatan waktu, respon yang deterministik dan real time. Selanjutnya ada task state diagram, running, ready, block, dan suspend. Siklus hidup dan pergerakan sebuah task di dalam FreeRTOS diatur secara ketat melalui diagram status yang berpindah secara dinamis, di mana status running merepresentasikan task yang sedang menguasai core prosesor, status ready untuk task yang sudah siap dieksekusi namun masih mengantri giliran dari scheduler. Status block terjadi ketika task sengaja ditidurkan untuk menunggu waktu tunda atau menunggu ketersediaan data pada queue dan semafor. Serta status suspend, yaitu kondisi di mana task dinonaktifkan sepenuhnya dari daftar penjadwalan melalui perintah eksplisit sampai ada perintah lain yang membangunkannya kembali. Oke, selanjutnya ada scheduler preemptive, kooperatif, dan time slicing. Kernel FreeRTOS dapat dikonfigurasi menggunakan dua jenis otak penjadwalan yang berbeda, yaitu scheduler preemptif yang secara agresif akan langsung menghentikan task berjalan jika ada task berprioritas lebih tinggi yang aktif, dan scheduler kooperatif yang membiarkan sebuah task berjalan terus sampai task tersebut secara sukarela melepaskan kendali CPU. Di mana kedua skema ini juga dapat dikombinasikan dengan fitur time slicing yang bertugas membagi jatah waktu
eksekusi secara merata dan adil kepada beberapa task yang berada pada tingkat prioritas yang persis sama agar tidak ada satupun tugas yang mengalami kelaparan data atau starvation. Oke, selanjutnya ada stack dan heap management. Manajemen memori pada FreeRTOS memisahkan alokasi menjadi dua bagian krusial, yaitu stack memori yang dialokasikan secara mandiri untuk setiap task guna menyimpan variabel lokal serta status register CPU selama proses konteks switch, dan heap memory yang digunakan secara global oleh kernel untuk mengalokasikan ruang pembuatan task keyword atau semafor secara dinamis, di mana FreeRTOS menyediakan beberapa pilihan skema manajemen heap, mulai dari heap 1 yang sangat sederhana hingga heap 4 yang mutakhir karena dilengkapi dengan algoritma pencegah fragmentasi memori guna memastikan stabilitas jangka panjang pada sistem tertanam. Selanjutnya, perbedaan implementasi ESP32 dan STM32. Penerapan FreeRTOS pada hardware memperlihatkan perbedaan arsitektur yang mencolok antara chip STM32 yang berbasis single core dan chip ESP32 yang mengadopsi teknologi dual core, di mana pada STM32 scheduler hanya mengelola antrean task secara linear pada satu CPU sehingga konteks switch murni terjadi berdasarkan urutan waktu dan prioritas tunggal. Sedangkan pada ekosistem ESP32 yang menggunakan varian symmetric multiprocessing atau SMP kernel FreeRTOS dimodifikasi untuk mampu menjalankan dua task secara benar-benar simultan dan bersamaan pada Pro CPU dan App CPU, sekaligus yang menuntut tingkat ketelitian lebih tinggi dari pengembang dalam menggunakan fitur task binning atau X create pin to core guna mencegah terjadi perebutan akses bus peripheral yang tidak sinkron. Oke, jadi sebelum memasuki kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang sudah saya lakukan. Jadi di sini ada 2 percobaan serta 1 project. Oke, langsung saja kita memasuki program yang pertama. Nah, jadi di sini ada program yang pertama. Ya, kurang lebih tampilan programnya seperti ini. Untuk komponen sendiri ada LED, DHT, dan komponen mikrokontrolernya yaitu ESP32. Nah, ini untuk LED-nya menggunakan pin 2 dan DHT menggunakan pin 3. Nah, secara keseluruhan tampilan programnya seperti ini. Dan ini untuk program platform IO-nya. Oke, langsung saja kita beralih ke videonya. Nah, jadi untuk video demonstrasinya seperti ini ya. Jadi di sini ada serial monitor yang menampilkan 2 tas yang akan menyala secara bergantian. Jadi pada tas yang pertama itu akan menampilkan tas yang pertama akan menampilkan timestamp dalam milisecond, LED state, counter, serta core. Dan untuk tas kedua akan membaca nilai sensor dan counter. Nah, ini ya, pada serial monitor tertampil karena di sini menggunakan DHT22, di sini ada temperatur serta ada humidity atau kelembapan. Nah, ini ada tas 1 dan tas 2. Di sini ada kolom set AI-nya untuk melakukan prompt. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Oh ya, untuk perubahan nilai yang ada pada serial monitor ini berjalan secara real time ya.
Nah, di sini untuk komponennya, seperti yang sudah saya sebutkan, ada ESP32, LED, dan DHT22. Nah, ini ketika dipanaskan menggunakan korek, otomatis suhu yang terbaca akan meningkat ya pada DHT22. Nah, ini suhunya meningkat dari yang tadi 25 derajat menjadi 29 derajat Celcius. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video demonstrasi yang pertama. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Ini saya close terlebih dahulu untuk programnya, dan saya buka folder percobaan yang kedua. Nah, ini untuk program dari percobaan yang kedua. Tampilannya seperti ini. Untuk komponen yang digunakan kurang lebih masih sama seperti yang digunakan pada microcontroller ESP32 ya. Masih menggunakan DHT22 serta ada LED-nya juga. Oke, kurang lebih tampilan program secara keseluruhan seperti ini. Dan ini untuk tampilan program platform Ion. Oke, langsung saja kita beralih ke video demonstrasi percobaan kedua. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk pinnya sendiri pada LED menggunakan pin PC13. Untuk oh iya, di sini tidak menggunakan DHT22, maaf. Di sini menggunakan eh, sensor jarak yaitu HCSR04 ya. Nah, untuk pinnya sendiri, pin dari sensor jarak HCSR04-nya untuk trik terpasang pada pin PP6 dan echo masuk pada pin PP7. Tampilan, nah ini untuk rangkaiannya sendiri, ada sensor HCSR04, ada LED, dan ada STM32. Nah, untuk tampilan serial monitornya seperti ini ya. Untuk yang tertampil pada serial monitor ini sebenarnya masih sama, Pak. Seperti percobaan yang pertama, ada tas 1 dan tas 2. Hanya saja yang membedakan pada percobaan satu tadi menggunakan sensor DHT22, sedangkan percobaan kedua ini menggunakan sensor HCSR04. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tas 1 dan tas 2 sama-sama menampilkan timestamp, LED state, counter, dan core. Itu untuk tas 1 dan tas 2 membaca nilai sensor serta counternya. Ya, kurang lebih masih sama ya untuk tampilan serial monitornya. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Maaf, bukan percobaan ketiga, tapi project. Untuk yang terakhir ini yaitu project. Nah, untuk project ini kembali menggunakan sensor DHT22. Untuk pinnya sendiri masih menggunakan LED LED pada pin 2 dan DHT22 pada pin 4. Nah, hanya saja pada project ini ditambahkan LCD 16x2. Jadi nanti hasil pembacaan sensor DHT22 akan tertampil pada LCD 16x2.
Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan keseluruhan programnya. Ini untuk program platform.io-nya sudah di-upgrade dari program yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke video project-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ada kolom chat, ada program di sini. Nah, ini untuk komponennya sendiri, tampilannya seperti ini ya, rangkaiannya. LCD 16x2, ada LED, dan DHT22. Nah, untuk tampilan serial monitor dan yang tertampil pada LCD masih sama ya, ada tas 1 dan tas 2. Untuk tampilan di LCD, nah ini ketika mengupload ya. Nah, ini sedang melakukan upload pada project. Nah, setelah berhasil, tampilan serial monitor akan seperti ini. Dan tampilan pada LCD akan sama dengan yang tertampil pada serial monitor. Pada tas 1 akan menampilkan keterangan LED on serta timestamp-nya dalam satuan milisecond. Nah, untuk tas kedua akan menampilkan suhu dan kelembapan dari sensor. Di sini terbaca 29,9 derajat Celcius dan kelembapannya 69,2%. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video project-nya ya. Oke, kembali lagi ke PPT-nya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, penerapan RTOS menandai transisi dari pemrograman sekuensial yang kaku menuju sistem yang deterministik, responsif, dan mampu menangani kompleksitas tinggi melalui mekanisme preemptif, scheduling, dan pengelolaan task state. RTOS memastikan bahwa tugas-tugas kritis selalu mendapatkan prioritas utama tanpa terhambat oleh proses yang lebih lambat. Meskipun memerlukan manajemen memori yang lebih disiplin, RTOS memberikan fleksibilitas luar biasa, terutama pada arsitektur dual core seperti ESP32 yang memungkinkan paralelisme murni maupun pada single core seperti ST32 untuk efisiensi multitasking. Dengan pemanfaatan RTOS yang tepat, pengembangan dapat menciptakan sistem tertanam yang lebih stabil, mudah dikelola, dan memiliki skalabilitas tinggi. Nah, dan memiliki skalabilitas tinggi untuk kebutuhan industri modern. Di sini saya ada sedikit tambahan ya, tantangan yang dihadapi dan solusi pada materi kali ini. Jadi tantangan dalam materi ini adalah fenomena priority inversion, di mana tas berprioritas tinggi terhalang oleh tas berprioritas rendah yang sedang menguji sumber daya bersama, serta risiko terjadinya stack overflow akibat alokasi memori yang tidak mencukupi untuk kebutuhan konteks switch. Di mana solusi sistematis untuk mengatasi kendali ini adalah dengan menerapkan struktur mutex yang dilengkapi fitur priority inheritance otomatis untuk menaikkan sementara kasta tas berprioritas rendah, pembawa kunci mengaktifkan fitur runtime stack overflow hook dalam konfigurasi kernel guna mendeteksi kerusakan memori secara dini, serta selalu beralih dari fungsi delay loops konvensional ke perintah non-blocking agar scheduler dapat memindahkan status tas yang sedang menunggu ke kondisi blok demi memberikan ruang eksekusi bagi tugas kritis lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.